Bahar bin Smith akan selalu berada di pihak rakyat. Bahar bin Smith akan oposisi sampai mati dan melawan kebijakan-kebijakan presiden, siapapun presidennya. Kalau menyengsarakan rakyat, akan saya lawan sampai titik darah penghabisan, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang waras tidak boleh mengalah. Terhadap mereka para pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Bahar Smith, ini Bahar Smith ya. Henti-hentinya kita bahas Bahar Smith ini. Kenapa? Karena memang orang satu ini adalah merupakan kepercayaan Bung Rizik Syihab. Jadi bisa dipastikan bahwa apapun yang disampaikan oleh Bahar Smith itu isinya adalah apa yang diinginkan oleh Pak Rizik Syihab. Nah, dalam video yang kita tampilkan di awal itu adalah salah satu ceramah Bahar Smith yang katanya tidak mau peduli siapapun yang jadi presiden, tetap dia akan oposisi seumur hidup. Di dalam ceramahnya dia mengatakan bahwa yang namanya pemimpin kalau menyengsarakan rakyat harus dilawan. Pertanyaan kritisnya adalah, adakah pemimpin yang memiliki niat untuk memiskinkan rakyat? Jadi kalau tidak mensejahterakan rakyat katanya harus dilawan. Padahal kita tahu semua bahwa semua pemimpin pasti berpikir bagaimana mensejahterakan rakyat. Itu poin pertama. Poin kedua, Bahar juga seolah-olah menerima keberadaan Presiden Prabowo sebagai presiden yang dipilih dan ditetapkan oleh MK katanya. Dan bahkan dia menyerukan di situ tidak ada caci maki lagi ke depan. Padahal kita tahu bahwa di ujungnya dia melakukan caci maki dengan mengatakan bahwa saya akan oposisi seumur hidup sampai saya mati. Itu kan bagian daripada provokasi terhadap umat yang memang rata-rata umatnya ini adalah umat-umat yang dobolnya minta ampun ya, tidak ketulungan. Nah, sahabat-sahabat sekalian, untuk lebih jelasnya ini coba kita simak dulu apa yang disampaikan Bahar Smith di depan jamaahnya. Saudara-saudara, pemilu telah selesai, betul? Betul, kurang keras, betul, betul. Pemilu telah selesai dan MK telah mengetok palu bahwasanya presiden yang terpilih adalah Prabowo Subianto. Nah, kita sebagai rakyat Indonesia yang taat kepada hukum, bahwa mau tidak mau harus menerima, betul, betul, betul. Pemilu udah selesai, udah nggak ada lagi saling hina, betul, betul. Nggak ada lagi saling caci maki, betul. Nggak ada saling hina, nggak ada saling caci maki. Mari sama-sama kita jaga persatuan, betul. Ente yang mencaci maki. 01 maupun dukung 02 maupun dukung 03, semuanya bersatu bersama-sama kita membangun ini negara kesatuan Republik Indonesia. Betul, betul. Terus kalau Habib Bahar gimana? Itu pertanyaannya, kuncinya di situ. Nah, terus kalau Habib gimana, Habib? Bahar bin Smith. Bahar bin Smith akan selalu berada di pihak rakyat. Bahar bin Smith akan oposisi sampai mati dan melawan kebijakan-kebijakan presiden, siapapun presidennya. Kalau menyengsarakan rakyat, akan saya lawan sampai titik darah penghabisan, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau saya nggak ada urusan, mau presidennya Anies ke, Prabowo ke, mau Ganjar, mau Komeng juga presiden, nggak ada urusan saya. Saya oposisi sampai mati, saudara. Ya, saya di pihak rakyat, saudara. Jikalau kebijakan pejabat, kebijakan pemerintah menguntungkan rakyat, memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat, maka wajib saya dan kalian dukung, betul? 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 Kalau kebijakan-kebijakan presiden atau para pejabat atau para pemerintah, kebijakan mereka membuat Indonesia menjadi negara yang kuat, negara yang berdiri sendiri tanpa bergantung kepada negara asing, negara yang kuat, negara yang disegani oleh negara-negara lain, maka wajib kita dukung, betul? Betul? Tapi andaikan jikalau ada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh para pemerintah, yang dimana kebijakan itu menyengsarakan rakyat, merugikan rakyat, dan menguntungkan asing, kebijakan-kebijakan yang membuat Indonesia banyak utang, yang membuat Indonesia dipandang sebelah mata oleh negara-negara lain, yang membuat Indonesia belangsak, yang membuat Indonesia ngemis-ngemis sama negara lain, yang membuat Indonesia hilang marwahnya di depan negara-negara lain, yang membuat rakyat susah, rakyat kelaparan, rakyat menderita, maka wajib untuk kita semua melawan kebijakan-kebijakan tersebut. Jangan berhenti sampai mati, jangan mundur walaupun harus hancur, saudara-saudara. Silahkan semua anak-anak Nur Mustafa, anak-anak muda di sini semuanya siap lawan kezaliman.
Kurang keras, siap lawan kezaliman. Siap Ini lawan saya kira kemukaran. jelas ya. Jadi Siap di sini lawan Bahar kezaliman. Smike menekankan Dari manapun bahwa datangnya negara kezaliman, itu harus siap lawan. berdaulat katanya. Siap lawan pengkhianat Dan bangsa. salah satu Siap lawan bentuk koruptor. kedaulatan itu dengan tidak adanya kerjasama dengan asing, dalam artian kerjasama yang menguntungkan asing. Saya kira yang namanya kerjasama negara dengan negara lain itu adalah hal yang sangat wajar dan memang harus mutlak, karena tidak mungkin negara bisa berdiri tanpa ada sokongan dari negara lain. Begitupun juga sebaliknya, jadi ada hubungan yang saling menguntungkan. Yang kedua, kalau bicara soal korupsi, lalu kenapa urusannya dengan Bahar? Memangnya Bahar ini penegak hukum. Korupsi ini kan sudah ada yang ngurusi, ada polisi, ada kejaksaan, lalu ada KPK. Biarlah itu menjadi urusan penegak hukum yang sudah dibentuk oleh negara. Rakyat tinggal memberikan pengawasan dan tidak perlu keluar-keluar di mimbar-mimbar ceramah seperti ini. Ini kan tidak mendidik rakyat, justru sekali lagi yang dilakukan oleh Bahar ini mencoba memprovokasi umat. Apalagi kalau dia bicara soal hutan negara. Yang namanya negara itu sekelas Amerika saja, itu hutannya luar biasa besarnya bila dibandingkan dengan Indonesia. Selama utang sesuai dengan aturan tidak melewati 60%, itu masih aman-aman saja. Lalu Bahar ini mencoba membangun satu opini bahwa ke depan ini tetap kita akan awasi kalau negara ini berutang katanya terhadap negara lain atau melakukan kerjasama negara lain dan itu tidak menguntungkan Indonesia. Apa ukuranmu? Membahas juga soal hutan, memangnya kau mengerti soal hukum ekonomi, bagaimana perimbangan keuangan dalam satu negara dengan negara lain. Nah, inilah kedobelan-kedobelan seperti ini yang selalu dipertontonkan oleh kalam Balawi, yang memang sebenarnya mereka ini memanfaatkan umat-umat yang kadar pengetahuannya lemah dan pada akhirnya menjadi mukibing. Dan sekali lagi, penguatannya di mana? Penguatannya karena dia merasa sebagai cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga apapun yang disampaikan itu akan selalu menjadi kebenaran bagi orang yang otaknya tidak cukup-cukup. Dan itu rata-rata jamaahnya atau mukibinnya Bahar Smike, ya standar lah. Karena itu sahabat-sahabat sekalian, saya kira memang ke depan ini Pak Prabowo harus tegas ya, tegas bersikap terhadap orang-orang seperti Bahar Smike CS ini. Tidak boleh dia dibiarkan sebenarnya mengisi panggung-panggung ceramah yang isinya hanya provokasi terhadap umat melawan pemerintah. Karena ini berbahaya sekali. Paham-paham seperti ini adalah paham-paham Khawarij. Nah, Khawarij kita tahu ya, sekelas cucu Nabi saja, Hasan dan Husain, dia lawan habis-habisan. Nah, tabiat-tabiat ini yang ada di kepalanya orang-orang yang berpaham Khawarij, seperti misalnya Bahar Smike ini, apapun alasannya. Karena faktanya dari dulu sampai hari ini kerjanya provokasi terus untuk melawan pemerintah. Saya kira itu yang saya sampaikan buat sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.